Di tengah perjalanan kita sebagai orang Kristen, karunia mujizat sering menjadi topik yang mengundang rasa ingin tahu dan pertanyaan mendalam. Apakah karunia ini masih terjadi hingga hari ini? Untuk merenungkannya, mari kita menyelami firman Tuhan dan pengalaman iman kita. Mujizat dalam Alkitab adalah tanda nyata dari kuasa Allah yang melampaui batas-batas alam. Dari peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir, di mana Allah membelah Laut Merah, hingga mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus dan para rasul, semua ini menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu dan peduli terhadap umatnya. Yesus mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Para rasul seperti Petrus juga melakukan mujizat, menyembuhkan orang lumpuh dan membawa banyak orang kepada iman. Namun, tujuan utama mujizat bukanlah untuk memukau atau memenuhi keinginan manusia. Mujizat adalah sarana untuk menyatakan kemuliaan Allah dan membawa orang kepada iman. Yesus sendiri berkata bahwa mujizat-mujizat yang dilakukannya adalah tanda bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dalam Yohanes 20 ayat 30-31 dikatakan bahwa mujizat-mujizat itu dicatat agar kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan oleh iman kita memperoleh hidup dalam namanya. Di gereja mula-mula, karunia mujizat diberikan kepada para rasul dan orang percaya untuk meneguhkan berita Injil dan membangun jemaat. Paulus dalam 1 Korintus bab 12 ayat 9-10 menyebutkan bahwa karunia menyembuhkan dan melakukan mujizat adalah bagian dari karunia Roh Kudus. Kisah para rasul juga mencatat bagaimana Allah melakukan mujizat-mujizat luar biasa melalui para rasul seperti penyembuhan dan pembebasan dari kuasa gelap. Lalu, bagaimana dengan masa kini? Apakah karunia mujizat masih berlaku? Pertanyaan ini sering menimbulkan perdebatan. Ada yang percaya bahwa mujizat masih terjadi sebagai bukti bahwa Allah tetap aktif dan berkuasa dalam kehidupan umatnya. Mereka melihat pengalaman-pengalaman di mana doa-doa untuk kesembuhan atau pertolongan dijawab dengan cara yang ajaib. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa karunia mujizat terutama diberikan pada zaman para rasul untuk meneguhkan berita Injil. Dan setelah Alkitab selesai ditulis, mujizat tidak lagi diperlukan sebagai tanda. Terlepas dari perbedaan pandangan ini, satu hal yang pasti, Allah tetap berdaulat. Jika Dia berkehendak untuk melakukan mujizat, tidak ada yang dapat menghalanginya. Namun, kita juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam pencarian mujizat semata, sementara melupakan iman dan hubungan pribadi dengan Allah. Iman kita tidak boleh bergantung pada mujizat, tetapi pada Yesus Kristus yang adalah mujizat terbesar dalam hidup kita. Dalam Ibrani 13 ayat 8, kita diingatkan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak berubah, dan jika Dia berkehendak,
mujizat masih mungkin terjadi. Namun, kita juga harus ingat bahwa kadang-kadang jawaban Allah adalah tidak atau tunggu, dan itu pun adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Mari kita tetap berpegang pada iman kita, percaya bahwa Allah tahu yang terbaik bagi kita. Jika Dia berkehendak untuk melakukan mujizat, kita akan menyaksikan kuasa-Nya. Jika tidak, kita tetap percaya bahwa rencananya sempurna dan bahwa Dia selalu menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Amin.